Lantai bersyukur, aku tambah pintu rahmat bagi kalian. Salah satu rahmat yang paling besar adalah hidayah. Salawat dan salam mari sama-sama kita bawakan kepada Allah. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah rahimakumullah, saya sebagai khatib punya perilaku yang kurang baik yang tidak semua orang sepakat. Biasanya kalau saya naik mimbar, saya hanya pakai mic tegalan saja. Nah, kalau yang keluar ini, alhamdulillah kalau orang mendengarkan dengan fokus. Tapi ada pesan dari ibadah Jumat ini, sekali lagi ada grand message, ada pesan dasar dari Jumat ini. Dipanggil kita semua yang laki-laki sebagai wasilah, jembatan penghubung kepada keluarga. Jadi mestinya setelah pulang Jumat ini, maka kita semua sebagai laki-laki pemimpin di rumah kembali mengkhotbahi keluarga. Kalaupun tidak namanya mengkhotbahi, mendakwahi keluarga. Dan dakwah keluarga itu tidak mesti pakai mimbar, sambil berkasih sayang kepada cucu, kepada istri, kepada keponakan, masuk juga kebenaran disampaikan. Salawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jemaah rahimakumullah, antara surah Al-Mu'minun yang kita baca tadi dengan surah Al-A'raf itu punya keterkaitan. Kalau kita cari saling keterkaitannya, sebelum kita membaca wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, itu di ayat yang ketujuh surat Al-Mu'minun. Itu ada satu surat lagi, ada satu ayat lagi. Maaf, saya baca dari awal surat Al-Mu'minun supaya kelihatan saling kaitannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun wallazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Di ayat yang ketiga Allah katakan wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagwi, saya sambungkan tadi yang situ tadi, wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Jemaah rahimakumullah, karena Allah, maka sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang beriman. Cirinya ada 6. Pertama, yakni mereka yang senantiasa menjaga sholatnya secara khusyuk. Kemudian kata Allah, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni mereka yang senantiasa menghindarkan diri dari kelalaian dan perbuatan yang sia-sia. Lalai itu yang menjadi poin kita. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, yakni mereka yang senantiasa juga menyisihkan sebagian harta untuk zakat di jalan Allah.
Yang keempat, wallazina hum li furujihim hafizun, yakni mereka yang senantiasa menjaga kehormatannya. Kita lewatkan dua ayat. Ayat yang ketujuh, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yakni mereka yang senantiasa memegang amanah dari Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah yang jadi fokus kita, amanah. Lalu di ujung ayat 179 Al-A'raf Allah mengatakan, ayat ini sudah jamak kita pahami, sudah sering kita dengar. Kata Allah, kalau tadi dimulai qad aflahal mu'minun, sekarang dimulai walaqad, ada penegasan. Bahkan di situ diterjemahkan juga kadang-kadang ada amarnya, ada perintah tersembunyi. Kalau tadi sungguh sangat beruntung, sekarang walaqad zarabna li jahannam katsiran minal jinsi wal insi. Kata Allah, dan sungguh benar-benar kenyataan yang akan masuk neraka itu adalah golongan jin dan golongan manusia. Ini termasuk kalimat penegasan yang sengaja Allah proklamirkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Tentu bukan hanya untuk sekedar dibaca, dibahas di atas mimbar, tapi kita coba pahami dan kita coba untuk amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diulangi lagi, sungguh, dan ini akan menjadi kenyataan bahwa yang akan masuk neraka itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mengapa? Karena Allah, mereka punya qulub, punya hati. Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak fakih. Jadi kalau kita akan acok mempelesetkan istilah fakih, dua anak keponakan itu datang ke rumah bawa lumpia, lima mengaji fakih. Salah besar kita menempatkan istilah fakih. Kata Allah, lalu qulub, mereka itu punya hati tapi layak mereka tidak fakih. Fakih maksudnya itu bukan berarti kita harus menjadi seorang fuqaha, semua enggak juga. Tapi ada keinginan untuk memahami, mencermati, memperhatikan segala yang menjadi ciptaan Allah. Kata Allah lagi, lahum a'yunun, mereka punya dua mata, la yubsiruna biha, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lahum azanun, mereka punya telinga, mereka punya pendengaran. Jadi kalau ada muazzin, azan itu artinya memperdengarkan panggilan. Karena itu jemaah rahimahumullah, kalau kita dipanggil dengan azan tapi kurang-kurang gak kedengaran karena sibuk, itu termasuk lahum azanun la yasma'una biha, tapi mereka gak punya pendengaran hal-hal yang baik dari Allah. Jemaah rahimahullah, kata Allah, ulaika humul kal an'am. Kalau di awal tadi Allah katakan sesungguhnya yang paling banyak masuk neraka itu adalah jin dan manusia, cirinya tadi tiga. Di dunia ini Allah katakan ulaikal kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih parah dari binatang. Ulaika humul
ghafilun. Itulah mereka yang langui. Kita sebutkan di awal dalam surat Al-Mu'minun tadi. Mereka itu orang secara terintegrasi. Walaupun Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 anggota tubuh kita, hati yang menjadi raja di badan kita, penglihatan yang membuat kita punya visi yang jauh kepada kebenaran, telinga yang kita pergunakan untuk mendengarkan semua informasi yang berada di lingkungan kita, bahkan yang tidak berada di lingkungan kita. Itu representasi tubuh kita yang sempurna Allah ciptakan. Ketiganya ini sudah mewakili tangan kita, mewakili kepala kita dan seisinya, mewakili kaki kita kedua-duanya, dan termasuk mewakili faraj kita, kelamin kita. Jemaah rahimahullah. Orang-orang yang beriman dengan masalah tafsir Quran, Imam Al-Ghazali juga mengatakan minimal ada 3 amanah yang Allah tekankan kepada kita untuk menjaga amanah yang Allah sebutkan tadi. Yang pertama adalah kita sadari bahwa Allah memberikan amanah kepada kita untuk menjadi abdillah, menjadi hamba Allah. Jemaah rahimakumullah, ketika kita sadar sepenuhnya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal ins, tadi Allah sebutkan wa laqad dzara'na katsiran minal jin wal ins. Di dalam ayat ini Allah tegaskan juga bahwa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak ada segmen apapun kehidupan kita manusia termasuk jin kecuali hanya satu, mengabdi kepada Allah. Jemaah rahimahullah. Dan ini adalah amanah yang paling hakiki Allah pikulkan kepada kita. Jadi kalau kita bahasakan dengan kata-kata pikul, kok kesannya berat ya. Tapi memang itulah yang diamanahkan kepada kita sebagai hamba Allah. Singkatnya jemaah Allah, pengabdian yang diamanahkan kepada kita melahirkan amanah yang lain. Anda diamanahkan untuk mengabdi kepada itu dalam konteks apa, dalam kerangka apa, yakni dalam kerangka menjadi khalifah di permukaan bumi. Inilah amanah yang kedua, menjadi khalifatul fil ardh. Kita ini semuanya khalifah. Jangan kebayang walaupun kita mengatakan ada khulafaur rasyidin yang 4 itu kan khalifah yang rasyid. Tapi Allah mengatakan kita ini adalah khalifatul fil ardh. Semua kita gerakkan anggota tubuh kita ini, kita palingkan wajah kita dan kita fokuskan pandangan mata kita, itu semuanya pengabdian sebagai khalifah. Amanah yang diberikan kepada kita, jemaah rahimahumullah. Makanya Habib sering mengatakan bahwa kita harus banyak menyadari apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini bukan hanya rahmatan lil mu'minin, bukan hanya untuk rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Maaf kalau Habib punya kalimat yang kurang enak didengar. Jadi kalau selama ini bukan masalah jamaah Islam liberal ya, bukan masalah yang namanya sekarang ada istilah-istilah yang keras kita dengar seperti Islamofobis. Tidak. Ketika kita masih menempatkan manusia yang lain sebagai musuh dan kita anggap itu adalah orang yang tidak menjadi hamba Allah, itu kesalahan besar bagi kita. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi di mana bumi dipijak, di situ, di mana langit di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Artinya apa?
Ketika kita berada dalam lingkungan saudara kita yang beragama Buddha, berada kita di lingkungan saudara kita yang beragama Nasara, berada di lingkungan saudara kita yang beragama selain Muslim, apa yang menjadi bumi dipijak, langit dijunjung? Tetap konsisten kepada Al-Quranul Karim. Karena itulah aturan yang paling baku dan yang paling tinggi kedudukannya. Ini yang menjadi pegangan kita, yang menjadi panduan bagi kita, yang menjadi juknis bagi kita, yang menjadi rule bagi kita untuk menjadi khalifatul fil ardh. Karena ini amanah jamaah rahimakumullah. Ya, kalau memang sudah bertetangga kita dengan orang Nasrani, harus kita angkat ke rumah kita dari situ? Tidak mesti. Justru orang Islam itu yang harus menebarkan rasa nyaman terhadap rumput sekalipun. Itu istilah yang sering disampaikan Habib. Justru umat Islam itulah yang akan memberikan kedamaian kepada makhluk Allah yang lain. Yang paling sering Allah katakan musuh yang paling nyata oleh syaitan, aduh mubin. Syaitan itu adalah musuhmu yang paling nyata. Yang lain itu belum tentu nyata, kitalah yang menafsirkannya. Jadi saya ulang-ulang jamaah rahimakumullah, kalau kita masih melihat lingkungan kita, lingkungan fisik, lingkungan non fisik, tetangga kita sebagai orang yang tidak takut untuk dinyamankan keislaman kita, masih dispute yang besar, pertanyaan besar. Allah Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, "Man kana yu'minuna billah", kalau engkau menyatakan dirimu beriman kepada Allah, itu belum bisa dikatakan orang yang beriman, kecuali falyukrim jar, sebelum ia memuliakan tetangganya. Dan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan di sini, tetangga yang mana ya Rasulullah? Allah tidak pernah memperkalkulasi dan klasifikasi. Pokoknya tetanggamu itu nyamankan, tentu dengan cara-cara yang sesuai Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, khalifatul fil ardh. Amanah yang ketiga adalah agama waliyah. Kalau tadi amanah yang pertama adalah amanah ibadah sebagai abadillah. Yang kedua, kita ini umarok semua sebagai wakil Allah dalam pengertian khalifatul fil ardh. Dan yang ketiga adalah amanah waliyah. Di badan kita ini, di dalam jasad kita yang masih bergerak ini, jamaah rahimakumullah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179 tadi, semua anggota tubuh kita ini mewakili kekuasaan Allah. Dan itu secara terintegrasi juga dalam rangka melaksanakan kekhalifahan kita di permukaan bumi. Jamaah rahimakumullah, jaga dan jaga. Ternyata Allah katakan di sini yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu karena apa? Hatinya nggak benar, matanya nggak benar, telinganya nggak benar. Ayo kita coba koreksi dulu kita masing-masing. Mata saya itu udah saya manfaatkan nggak kepada hal-hal yang benar? Kalau mau kita coba bikin proporsi, sudah berapa persen 24 jam itu saya gunakan untuk membaca ilmu yang benar, membaca Quran atau melihat hal-hal yang Allah ridho. Telinga saya ini 24 jam sudah berapa persen dari waktu yang tersedia saya manfaatkan untuk mendengarkan yang baik. Hati saya ini masih suka gak dengki, iri, su'udzon, bersangka yang tidak baik, atau mau mengkhianati orang lain yang berawal dari hati. Kita camkan sama Allah. Allah memberikan perwakilan di dalam ayat ini hanya 3: hati, mata, dan telinga.
Tapi kalau kita pahami, diulangi lagi, kalau kita pahami seperti yang disampaikan di awal tadi, ketiganya, walaupun Allah tidak menyebutkan jari jemarimu, kakimu, pusatmu, telinga, kepalamu, rambutmu, Allah tidak sebutkan begitu satu persatu. Cukuplah kita hamba Allah ini memahami bahwa ketiga komponen badan kita yang Allah sebutkan tadi sudah mewakili jasad kita secara keseluruhan. Dan kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, cabang yang ke-65, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Suatu hari Allah akan mengunci mulut kita dan Allah persilahkan semua anggota tubuh kita untuk berbicara dan mempersaksikan. Wa tashhadu, bersahadat, bersaksi semua anggota tubuh kita. Wa tashhadu arjuli, semua yang kita laksanakan akan dipersaksikan melalui omongan-omongan, cerita-cerita, persaksian-persaksian anggota tubuh kita ini. Ya, kalau sekarang kan kita sudah tahu dengan ceritanya saudara kita itu si Sambo. Kalau jujur itu kan sudah cukup jelas Allah memberikan fakta di dunia ini. Sidik jari, saya juga pernah mengatakan jangankan sidik jari, bibir pun sekarang sudah bisa dikaji bulan-bulan yang ada di situ, dan itu bisa menjadi persaksian dalam hukum dunia. Konon lagi konon nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena itu jemaah Allah, kita jagalah tiga amanah ini. Kita jaga tiga amanah ini, paling tidak sebagai amal kepemimpinan kita dalam diri kita, di keluarga kita. Kalau yang namanya pejabat tentu di lingkungan instansi yang dijabat, kalau organisasi di lingkungan organisasi yang dia jabat. Ayo kita tetap menjaga ketiga amanah ini, dan mudah-mudahan sekitar 1,5 bulan lagi kita memasuki Ramadan. Amanah ini kita perefektifkan untuk mengasahnya kembali. Amanah ini kita efektifkan untuk mengasahnya kembali. Mari kita ucapkan sama-sama, karena kita semua ini kata Allah tidak terkecuali harus tetap mampu memikul amanah ini. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina hum li furujihim hafizun. Shadaqallahu alazim. Setback sedikit kepada ayat Al-Mu'minun tadi. Salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka senantiasa menjaga kehormatannya. Walaupun Allah mengatakan redaksinya li furujihim faraj, tapi ini menyangkut masalah kehormatan. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Anda semua adalah pemimpin, dan suatu saat kepemimpinan Anda wajib dipertanggungjawabkan. Poin kita adalah, saya sebagai guru, saya guru di sekolah, saat ini jamaah sangat miris kita melihat generasi kita. Sangat miris kita melihat generasi kita. Kenapa begitu?
Salah satu faktor penyebabnya mereka tidak lagi tahu dengan kehormatan mereka. Kesalahan mereka mungkin turun dari kesalahan kita, karena kita juga tidak mengajarkan pada mereka apa yang menjadi kehormatan mereka. Saya yakin di antara kita ada yang benar-benar melihat ada running text di beberapa channel TV. Bahkan itu disiarkan di Jawa Timur. 1.500 pasangan lebih dari anak sekolah SMP yang minta dinikahkan secara dini, serta minta dispensasi dari sekolahnya untuk bisa menikah. Mengapa begitu? Karena kehormatannya sudah tidak terpelihara lagi. Kasarnya orang ngomong perzinahan merajalela. Kalau sempat pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta daerah-daerah otonominya mengizinkannya, saya minta maaf, ini berarti melegalkan perzinahan di daerah itu. Daerah kita bagaimana? Allah bisa. Orang tidak banyak peduli dengan kehormatannya lagi, walaupun itu sederhana. Jamaah, saya minta maaf, saya ulang-ulang, jangan bosan. Risih kita melihat ketika seorang bapak membonceng anaknya, membonceng istrinya. Maaf, istrinya pakai jilbab, pakai ini, tapi suami membonceng, lututnya kelihatan, pahanya kelihatan. Itu termasuk kita mengajarkan bahwa anak kita sesatnya. Itu nampaknya Tuhan. Tapi sekarang kan sudah mode, Pak Khatib. Iya, mode. Mode itu yang menghancurkan kehormatan kita. Coba lihat, saya saksikan di rumah sakit kadang-kadang mengantarkan keluarganya, nggak peduli lagi pakaian. Ini laki-laki. Iya, laki-laki. Nggak citu mana mencari auratnya ditaruh laki-laki. Terserah kepada manusia laki-laki, tapi Al-Quran mengatakan itu auratmu. Agama mengajarkan itu auratmu. Lalu di mana amanah kita sebagai khalifah di rumah, sebagai kita pemimpin? Makanya saya kembali pada awal tadi, kita bersyukur laki-laki diwajibkan sholat Jumat. Yang datang ini cukup jelas mendengarkan mic yang di dalam, sampai di rumah nanti sisihkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Ini adalah tugas kewajiban kita jemaah Allah. Lagi-lagi saya terlalu sering mengatakan, jangan lagi bermimpi ada yang bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Kalau kita tetap cengak, tak acuh dengan masalah kehormatan. Dan yang membangun kehormatan itu adalah kita. Tidak tahu di kami guru-guru di sekolah bapak semua. Coba mereka tidak tahu loh. Karena di rumah data menunjukkan anak-anak perempuan kita yang sekolah itu mulai dari SD diajari berjilbab sampai SMA, pulang ke rumah dia buka semuanya. Bagi dia kalau dia buka semuanya. Kenapa? Orang tua tidak punya kontrol untuk menjaga kehormatannya. Kalau terlalu panjang nanti tidak khutbah jadinya. Mari kita camkan sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.